Tahun 98, runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Pak Soeharto mengakibatkan krisis politik dan ekonomi yang besar-besaran di Indonesia. Dan otomatis usaha-usaha besar terdampak. Mereka kehilangan investasi dan membuat harus memecat jutaan karyawannya. Nilai rupiah menurun, dan siapakah penyelamat ekonomi Indonesia saat itu? Ya UMKM. Tapi mengapa begitu cepat? Mengapa banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk mendirikan UMKM saat itu? Ya karena UMKM itu simpel. Jawabannya simpel. Yang pertama, izin usaha. Bahkan usaha mikro sebenarnya tidak harus memiliki izin usaha untuk dapat beroperasi. Lalu yang kedua, tentang karyawan. Kalau untuk usaha mikro sebenarnya nggak perlu sih. Lalu yang ketiga, tentang dana yang dibutuhkan pun sedikit. Simpel kan? Lalu apakah peranan UMKM hanya berhenti di situ saja? Sebenarnya tidak, sebab data menunjukkan bahwa sampai saat ini 99,9% jenis usaha yang ada di Indonesia adalah UMKM. UMKM juga berhasil untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 97%, dan produk domestik bruto Indonesia disumbangkan oleh UMKM sebanyak 61%. Lalu pertanyaan kembali muncul, apalagi ketika masa pandemi, kemana sih UMKM saat ini? Benarkah di berita bahwa UMKM itu mati dan tidak bisa membantu perekonomian Indonesia? Ya, meskipun matinya UMKM, dari awal masa pandemi juga ada salah pemerintah juga sih yang terlalu santai-santai di awal sehingga kelabakan ketika menghadapi penyebaran virus corona yang parah dan akhirnya terpaksa menganjurkan semuanya untuk di rumah saja dan akibatnya UMKM tidak bisa beroperasi. Tapi tantangan UMKM kan nggak cuma pandemi, ada tantangan besar lainnya yaitu globalisasi dan salah satu yang di depan mata adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Obat dari pemerintah sebenarnya sedang digodok dan diharapkan bisa memajukan UMKM di Indonesia. Ya apalagi kalau bukan yang masih bikin ribut itu, UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja berpeluang untuk membuka investasi sebesar-besarnya dan mempermudah perizinan bagi UMKM. Meski begitu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu UU Cipta Kerja selesai digodok. Yang pertama yang bisa dilakukan UMKM sendiri ya berusaha berdasarkan kearifan lokal dan mengutamakan kebutuhan berdasarkan apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Dan yang kedua adalah bantuan dari pemerintah berupa modal, baik uang maupun digitalisasi. Untuk itu, nanti saya akan mengajak teman-teman untuk mengikuti bagaimana keseharian pejuang usaha mikro, yakni Bu Nunuk yang berjualan dawet, jadah, dan bacem.